Aku nikah 2007, terus hamil. Kalau ke dokter kandungan, aku suka bilang, dok, keluhan aku itu susah buang air besar gitu. Terus dokter bilang, kalau ibu hamil memang wajar bu, kalau misalnya memang susah buang air besar. Ya udah bu, ini aja makanannya dijaga. Jadi makanannya itu lebih banyak sayur dan buah gitu. Even aku udah makan sayur dan buah, tetap aja sebetulnya keluhan kalau misalnya ke dokter kandungan itu pasti susah buang air besar. Tahun 2008 aku tuh nyeri yang sangat hebat di perut, pinggang itu nyeri banget, buat jalan aja susah dan sering bolak-balik ke rumah sakit untuk rawat inap. Bilang sih kalau dokter bilangnya asam lambung atau konstipasi biasa kayak gitu-gitu. Sampai di rumah sakit di Bogor yang cukup besar itu aku dirujuk ke dokter bedah, dan dokter bedah itu nyuruh aku untuk kolonoskopi. Jadi di sana aku di kolonoskopi, terus hasil kolonoskopinya keluar, dokter menjelaskan bahwa ada tumor di anus aku gitu, dan karena di rumah sakit Bogor itu belum lengkap alatnya, jadi aku dirujuk ke rumah sakit kanker Darmais di Jakarta. Pemeriksaan mulai dari awal lagi, mulai dari cek lab, CT scan, endoskopi, kolonoskopi, termasuk CT scan. Jadi semuanya itu mengarah ke kanker usus besar. Dokter bedah itu bilang kalau aku akan pasang stoma. Dari aku sendiri gak tahu kan apa itu stoma. Keluarga juga bukan dari orang medis yang paham apa itu stoma. Jadi aku tanya nih sama dokternya, stoma itu apa dok? Jadi dokter bilang nanti kamu BAB-nya di perut ya, karena usus kamu yang di bawah itu sudah nggak bisa dialiri lagi gitu. Ada tumornya, dan hasil PA-nya itu bilang bahwa tumornya itu ganas. Jadi kalau tumor ganas dibilangnya kanker. Kalau dari aku sendiri nggak mau pasang stoma gitu kan, anggapannya berarti nanti aku cacat dong gitu. Karena dokter ngobrol sama akunya nangis terus. Jadi dokter itu menjelaskan sama keluarga sama suami, ini untuk menyambung hidup. Kalau nggak bisa, kalau nggak mau pakai stoma, ya gimana? Orang makan kan pasti harus ada yang dikeluarkan. Jadi stoma itu sebetulnya untuk nyambung nyawanya gitu. Jadi bukan untuk mematikan atau mau bikin lebih sengsara si pasiennya gitu. Bangun dari ruang operasi di HCU, yang aku pegang itu pertama perut, karena kan dokter bilang nanti pasang stoma ya di perut gitu. Yang aku pegang itu perut, dan pas aku pegang ternyata nggak ada apa-apa di perut aku, paling cuman bekas jahitan pasca operasi aja gitu. Nah ternyata nggak jadi dulu tuh dipasang stoma karena si tumornya letaknya atau jaraknya masih jauh sama anusnya, jadi masih bisa disambung. Treatment selanjutnya kan orang kena kanker itu pasti akan kemoterapi dan radiasi gitu. Jadi aku setelah pasca operasi, kalau nggak salah 3 minggu kemudian dijadwalkan untuk kemoterapi. Di kemoterapi ada kemoterapi yang lewat oral juga gitu, ada kemoterapi yang diinfus itu gitu. Efeknya sih emang sangat dahsyat ya kemoterapi itu. Mual dan muntah itu susah banget untuk makan, minum pun susah gitu, keluar lagi. Terus ke badan itu kurus banget gitu, jadi kulit juga kering, hitam gitu. Jadi dulu aku kemoterapi itu targetnya sih 6 kali, tapi karena dokter bilang ini udah kurus banget, gak mungkin di kemo lagi gitu, jadi 4 kali cukup. Terus radiasi tuntas 25 kali. Kemoterapi itu kan pasti aku setahun gak deket sama anak, jauh sama anak, gak deket sama anak. Tuh perasaan sedihnya ada saat pas pengen deket lagi sama anak, tapi dia gak kenal lagi sama aku. Dulu kan waktu pas bayi dengar suara aku aja dia langsung gitu-gitu. Tapi abis kemoterapi radiasi nggak boleh deket, setahun lah nggak deket sama anak, jauh gitu. Aku nunjukin muka terus meluk aja, dia biasa aja, cuek aja gitu. Untungnya ada keluarga sih, jadi anak aku titipin sama ibu sama kakak aku gitu, jadi mereka yang ngurus anak aku. Terus kalau karena aku gak bisa ASI, jadi diganti sama support gitu. Perasaan sedih campur aduk lah saat itu. Orang
punya baby kok, yang diidam-idamkan gitu. Apalagi kan suami pengennya punya bayi itu laki-laki gitu, dikasih nih laki-laki gitu. Terus gak bisa ASI sama dia itu kayak sedih lah, siapa yang gak sedih gitu. Karena kan kedekatan ibu sama bayinya kan salah satunya lewat menyusui ya. Sama aku kerja itu aku sering sakit-sakitan lagi, konstipasi gitu. Jadi kayak buang air besar, pengen buang air besar tapi kok masih nggak bisa gitu, kok masih sempit lagi. Terus sering bolak-balik rawat inap juga. Terus akhirnya aku balik lagi kan ke Jakarta, ke rumah sakit Darmais. Terus aku kontrol lagi di situ, semuanya di CT scan lagi. Jadi dokter bilang, Tut, ini kamu mau nggak mau harus pasang stoma karena usus kamu udah nggak bisa dialiri lagi. Jadi efek dari kemoterapi dan radiasi itu bikin usus aku yang di bawah itu mengkerut, nggak bisa dialiri lagi. Jadi mau nggak mau ya kamu harus pasang